Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengambilan sampel air ya. Ini penting sekali dalam pengambilan sampel air. Ini kita pada pertemuan yang keempat. Jadi pengambilan sampel itu sangat penting ya. Kita akan bahas satu persatu, jadi nanti akan sesuai dengan sumber airnya. Nah, cara pengambilan sampel air ini adalah untuk mengetahui kualitas air, kualitas air dari sumber air, maka harus dilakukan analisa. Jadi ini kan sebetulnya kita tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas air. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menganalisa sampel airnya atau menganalisa airnya itu sendiri. Nah, kegiatan analisa ini dilakukan bisa secara langsung di lapangan, jadi in situ, atau di laboratorium. Kalau in situ sebetulnya di laboratorium itu bisa juga tidak dilakukan ya, semuanya di bawah di lapangan, jadi portable gitu bisa. Tetapi memang memerlukan waktu yang lama dan alat yang lebih modern. Nah, karena tidak memungkinkan menganalisa secara langsung, jadi kan kita bisa secara langsung gitu ya. Karena kita tidak mungkin gitu melakukan secara keseluruhan bahwa dari seluruh tubuh air itu akan kita analisa, maka yang akan kita lakukan mau nggak mau adalah mengambil sampelnya. Nah, sampel yang kita ambil ini penting ya, harus mewakili kualitas dari tubuh air itu sendiri ya. Oleh karena itu dalam pengambilan sampel ini adalah merupakan langkah yang sangat penting di dalam analisa air. Jadi kalau ini kita mengambil sampelnya itu salah, maka seluruh analisa kita itu tidak akan sama dengan tubuh air yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika kita mengambil sampel itu salah, maka seluruhnya akan salah. Nah, ini tidak akan mewakili kualitas tubuh air itu sendiri. Jadi, ya, sampel salah, hasilnya juga salah. Sehingga sampel tidak mewakili kandungan air yang sebenarnya. Nah, ini fatal ini. Jadi ini harus kita hindari. Oleh karena itu, cara pengambilan langkah yang awal yang kelihatannya itu mudah, ini harus kita perhatikan. Nah, hal yang pokok yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengambil sampel, ya, yang pertama adalah tujuan kita itu apa. Jadi tujuan itu sesuai dengan fokus kita di dalam evaluasi sumber air itu. Apakah untuk keperluan, jadi sesuai dengan keperluannya, apakah untuk irigasi, air minum, atau keperluan industri, atau yang lainnya. Ya, ini adalah penting ya. Jadi yang pertama itu tujuan harus kita pegang semuanya. Yang kedua adalah biaya. Jadi ini harus kita pertimbangkan ya. Kalau perlu kita ambil sampel sedikit, tetapi mewakili secara keseluruhan gitu, tapi itu tidak mungkin. Jadi kita sebetulnya bisa menambah dengan data yang lain. Nanti kita akan sampaikan ya. Biaya. Nah, ini biaya ini akan dipengaruhi oleh jumlah sampelnya dan terkait tujuannya gitu ya. Jadi misalnya tujuan yang berkaitan dengan air minum sama irigasi itu parameternya atau parameter dari kualitasnya itu berbeda, lebih banyak untuk keperluan air minum daripada keperluan irigasi. Namun demikian kita bisa mempertimbangkan yang lainnya, misalnya
parameter pokok yang ada di tujuan kita itu. Misalnya keperluan air minum itu yang pokok apanya gitu ya, apakah parameter klasifikasi pada parameter biologinya atau fisikanya, atau secara keseluruhan itu harus kita sampaikan. Nah itu yang menjadi pertimbangan adalah itu. Yang ketiga adalah waktu, disesuaikan dengan tujuan ya, dengan tujuan dan biaya yang tersedia. Jadi kalau waktunya pendek, mestinya kita mendesain demikian rupa sehingga tujuan dan biaya itu bisa klop, sehingga bisa hemat. Nah, oleh karenanya kita jangan sampai, ini yang keempat ya, memanfaatkan data yang sudah ada. Jadi misalnya kita punya data kualitas air minum di suatu wilayah gitu ya, terus Anda juga ada overlap wilayah tertentu, misalnya katakanlah gini, Surakarta tahun 2010 gitu ya, tahun 2010 itu udah ada. Kemudian Anda penelitiannya 2020, kira-kira data 2010 bisa kita pakai nggak? Bisa. Titiknya di mana ya, kemudian kita menambah dengan data tahun 2020. Cuman kita memang harus menyampaikan bahwa data yang kita gunakan adalah data tahun 2010 gitu ya. Jadi data sebelumnya itu bisa kita pakai, atau bukan hanya tahun tetapi lokasinya yang berbeda gitu ya. Nah itu yang memanfaatkan data yang sudah ada. Nah data yang sudah ada ini nanti apa? Bisa hemat waktu, hemat biaya. Kemudian perancangan sampel ini perlu juga diperhatikan ya. Rancangan sampel perlu diperhatikan. Nah ini nanti data yang sudah ada pasti akan terkait dengan biaya, waktu, dan tujuan itu sendiri gitu ya. Nah dalam teknik pengambilan sampel air, terutama adalah air tanah ya. Air tanah itu idealnya dibor, tapi ini nggak mungkin sekali ya. Ini tidak mungkin. Cari tempat yang terjangkau. Nah, karena kita tidak memungkinkan ngebor air tanah, kita memanfaatkan sumur yang sudah ada. Nah, gimana? Karena sumur itu kan menampung air dulu gitu ya, menampung air tanah dulu baru kita ambil. Oleh karena itu sebaiknya sumur itu dipompa dulu. Atau kalau dipompa kan kadang-kadang kalau punya tandon gitu nggak apa-apa ya, masuk di tandon. Tapi kalau nggak punya tandon kan kebuang. Nah ini disesuaikan dengan apa? Tekniknya adalah disesuaikan dengan waktu ketika sumur itu sering digunakan ya, sering digunakan sehingga yang sudah tertampung lebih dahulu itu sudah kita manfaatkan, maka yang ada yang tertampung di sumur yang berikutnya itu adalah air tanah yang baru. Nah gitu ya. Nah jangan sekali-kali kita ngambil di tandon, karena di tandon itu kan sudah lama berdiam di situ, mungkin ada reaksi oksidasi atau reaksi-reaksi yang lain ya, atau sedimentasi juga bisa. Oleh karena itu jangan mengambil di tandon. Jadi kalau ada rumah kita mau mengambil sampel, rumahnya sumurnya itu sumur pantek atau sumur bor gitu ya istilahnya, bukan sumur gali, kemudian ada tandonnya, maka kita harus melakukan wawancara dulu ya, tandonnya itu keisi kapan gitu ya, ada enggak pipa yang langsung dari sumur. Kalau ada pipa yang langsung dari sumur, nah itu yang kita ambil ya. Jadi kenapa enggak boleh dari tandon? Karena sudah mengikat gas-gas yang ada di udara dalam tandon itu sendiri, atau tadi itu ya proses-proses sedimen, proses-proses yang lain, bisa oksidasi,
reduksi sedimentasi. Kemudian botolnya harus bersih, ya kira-kira 1 liter volumenya. Kemudian setiap pengambilan sampel diberi label ya, atau ya labeling gitu ya. Kemudian kalau pengambilan air tanah itu kalau modelnya adalah model sumur gali, itu diameter sumurnya dicatat, kedalaman juga bisa ya, sumur pantai itu bisa. Jadi pipanya itu masuk ke dalam tanah berapa pipa gitu ya. 1 pipa itu kan 6 meter. Jadi dipasang berapa pipa yang masuk di dalamnya, itu harus kita catat. Kemudian fluktuasi air di lingkungan ya. Fluktuasi air gitu ya, fluktuasi air sumur gitu maksudnya di lingkungan tersebut, tanggal gitu ya, tanggal, jam, kemudian nomor jangan lupa, tapi yang tadi yang ditambah ya, asal airnya dari mana, tempat ya, lokasinya. Kemudian plot dalam peta sekarang gampang ya ini ya, pakai GPS dalam HP itu sudah bisa ya. Nah, kemudian yang paling gampang di lapangan itu adalah melihat parameter fisik ya, warna, bau, pH itu bisa pakai ini hanya kecil ya. pH itu pakai pH meter bisa, kemudian temperatur pakai termometer ya, EC meter. Kalau EC meter ini kita di laboratorium, warna, bau, rasa gitu ya, itu bisa langsung diukur di lapangan. Nah, itu adalah pengambilan sampel air sumur atau air tanah ya. Kita lanjut untuk sungai. Nah, ini cari yang mudah terjangkau, jangan yang sulit ya, kita harus mengambil jalan setapak dan lain sebagainya, jangan seperti itu, tapi mudah terjangkau. Kemudian tadi itu ya, parameter fisik itu yang pertama kita cek, kemudian distribusi yang variatif atau tidak ya. Kalau homogen itu cukup mengambil 1 sampel, tapi kalau heterogen maka kita mengambil harus lebih dari 1 ya, karena masing-masing sampel ada perbedaan. Yang disebut homogen itu gimana? Jadi kalau air sungai itu kan ada yang tenang, ada juga yang turbulensinya tinggi. Nah, kalau turbulensinya tinggi, turbulensi tinggi itu biasanya teraduk ya, air di dalam sungai itu teraduk. Tetapi kalau dia tenang, kondisinya dalam, itu biasanya heterogen kondisinya, justru karena yang di permukaan sama yang di bawahnya, bawah lagi itu berbeda. Nah, kemudian air sungai itu sampelnya ngambilnya berlawanan arah arus ya, ditutup di dalam itu sungainya ya, di dalam air. Kemudian sama dengan yang air tanah tadi, catat identitas yang memang penting ya di dalam memberikan informasi tentang sampel yang kita ambil. Contohnya adalah nomornya, tanggalnya, tinggi muka airnya, debitnya, lingkungannya gimana, apakah dekat dengan pemukiman atau lingkungannya dekat dengan persawahan. Kemudian jangan lupa plot di dalam peta. Jangan mengambil pada percabangan sungai ya, karena ini kalau percabangan sungai itu satu sungai, kemudian sungai yang lain itu masuk atau menjadi satu, itu sudah berbeda. Atau dari sungai yang satu kemudian berpencar, itu juga sudah berbeda. Nah, kita tergantung dari tujuan kita. Nah, sungai yang kecil dapat dilakukan di tengah-tengah penampang melintangnya ya, penampang melintang. Ini pen itu maksudnya adalah penampang melintang.
Kemudian sungai yang besar dilakukan dengan secara integrated. Integrated itu maksudnya tadi itu yang heterogen tadi ya. Jadi melintangnya berapa meter, kemudian kedalamannya berapa meter. Jadi nanti yang melintang sama kedalaman itu tempuh jadi satu, nah itu titiknya gitu ya. Depth integrated. Oke. Nah, ini adalah teknik sebuah gambaran ya, teknik pengambilan sampel gitu. Ya, ini kan misalnya ini daerah perkotaan, nah ini daerah industri, ini daerah hilir sungai gitu ya, berarti ngalirnya ke sana. Kemudian ini daerah pertanian, ini daerah hulu sungai. Nah, ini hulu sungai ini mau masuk ke daerah pertanian. Nah, sebelum masuk ke daerah pertanian ini kita perlu ambil, dan sebelum masuk ke sungai induknya juga kita ambil, atau kita ngambil dulu di daerah pertanian ini gitu ya. Misalnya ini hulu daerah pertanian semuanya, sebelum sungai itu menyatu dengan sungai induknya kita ambil gitu. Kemudian di sini juga ini daerah perkotaan, nah ini sebelum menyatu juga diambil, demikian juga daerah industri dan seterusnya ya. Sampai di bawahnya. Nah, ini kan percabangan nih. Sebelum percabangan kita ambil, setelah percabangan kita ambil, sebelum percabangan, setelah percabangan. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, ini contoh ya, lokasi pengambilan air misalnya di waduk. Ini ada sungai yang masuk ke waduk. Nah, ini daerah perkotaan, ini daerah hulu. Nah, yang nomor 1 itu belum masuk daerah perkotaan atau daerah industri, kita ambil dulu. Nah, kemudian ada daerah perkotaan kita ambil, setelah perkotaan kita ambil, kemudian industri gitu ya. Kemudian setelah industri, kemudian mau masuk waduk atau laut. Nah, ini kan ada perbedaan nantinya ya, kualitas air dari nomor 1 sampai yang terakhir gitu. Nah, sebetulnya prinsipnya sama dengan yang gambar yang sebelumnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel air sungai itu adalah mengetahui keadaan geografi sungainya ya. Kemudian aktivitas tadi ya. Jadi dia sungainya itu baru melewati tadi ya, aktivitas di sekitar daerah aliran sungainya. Kemudian poin yang penting adalah pada pertemuan dua sungai atau masuknya anak sungai, lokasi pengambilan sampel adalah di daerah sungai yang diperkirakan telah tercampur ya, sempurna. Jadi kalau ada percabangan itu yang sudah masuk atau sebelumnya ya. Uji homogenitas air sungai dilakukan dengan mengambil beberapa sampel di sepanjang lebar sungai. Jadi homogenitas. Jadi kalau sungai itu lebar berarti nanti satu-satu gitu ya, integrated tadi ya, yang di pinggir, tengah lagi, pinggir lagi, atau kita mencampur. Nah, tapi kalau mencampur itu nggak bisa ya. Jadi kita sampelnya itu sepanjang lebar dari sungai dan kedalaman tertentu tadi itu ya, itu berbeda. Namanya depth integrated ya. Parameter ujinya antara lain adalah, nah untuk pertama awal untuk mengambil sampel itu adalah suhunya. Kalau berbeda berarti kita dari atas ke bawah berbeda, dari sisi satu ke sisi lain berbeda, berarti suhunya ini ya yang paling gampang, apakah itu heterogen atau homogen. Nah ini ya, kemudian ini yang di lapangan yang bisa kita lakukan. Nah, bila hasil uji parameter di beberapa titik tidak berbeda, yaitu kurang dari 10% gitu ya, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi percampuran sempurna antara kedua sungai gitu ya. Diperkirakan ya suhunya itu yang paling gampang ya, atau pH-nya. Kalau dissolve oksigen itu harus ke laboratorium. Kemudian
ini tadi penjelasannya yang tadi. Daerah hulu ini adalah sumber alamiah, lokasi belum tercemar, gitu ya. Berperan untuk identifikasi kondisi asal atau baseline dari sistem mata air. Jadi sumber air yang paling kondisi yang terbaik ya di antara itu. Nah, kemudian kalau daerah memanfaatkan sungai, air sungai dimanfaatkan untuk bahan baku air minum, untuk rekreasi, industri, perikanan, pertanian dan yang lainnya. Nah, ini untuk pemanfaatan. Jadi yang alamiah itu pemanfaatannya adalah untuk air baku itu biasanya. Jadi kalau sebuah perusahaan pengolah air minum itu nggak mungkin ngambil di hilir, pasti dia ngambil di hulu yang tadi itu ya, asal sebagai lokasi yang belum tercemar, sebagai baseline sistem mata air. Kemudian daerah yang potensial terkontaminasi, yang adalah lokasi yang telah mengalami perubahan kualitas oleh aktivitas industri, pertanian, domestik, atau aktivitas yang lainnya. Hasil pemeriksaan pada lokasi ini dapat memberikan informasi pengaruh aktivitas manusia terhadap kualitas air sungai. Nah, kemudian daerah hilir atau muara itu adalah kalau ini sampai ya muara itu bisa, kalau muara itu pasti sampai sudah menyatu dengan laut. Ini merupakan daerah pasang surut, merupakan pertemuan antara sungai dan laut. Ini udah berbeda ya. Tujuannya adalah mengetahui kualitas air sungai secara keseluruhan, gitu ya. Bila data hasil pengujian di hilir dibandingkan dengan data di hulu, evaluasi tersebut, gitu ya, dapat menjadi bahan kebijakan pengolahan air sungai. Jadi kita membandingkan yang tadi itu yang nomor 1 di hulu pada baseline-nya, kemudian di hilir yang sudah dimanfaatkan dan sudah terjadi perubahan kualitas, kemudian kita bandingkan, maka bisa dipakai sebagai bahan kebijakan pengolahan air sungai. Nah, adapun klasifikasi sungai, apakah itu yang besar apa yang kecil gitu ya? Bentar. Nah, klasifikasi air sungai itu ini ya, yang kecil itu bila rata-rata tahunan sekitar 5 meter Kub, maka pengambilan sampelnya 2 dan jumlah kedalamannya mengambil 1 gitu ya. Sungai yang sedang debit rata-ratanya 5 sampai 150, itu titik sampelnya adalah 4 dan kedalamannya 2. Nah, ini dan seterusnya. Yang besar itu 150 sampai 1000, pengambilannya 6, titik sampelnya 3 secara kedalaman ya, integratednya gitu. Sungai yang sangat besar lebih dari 1000 meter kubik, pengambilan sampelnya minimal 6, jumlah titik tambahan tergantung pada sungainya ya, kenaikan ditambah dengan faktor 2 dan jumlah kedalaman pengambilan sampel 4. Nah, ini kira-kira tadi tuh kalau kita tabelkan adalah seperti ini ya, bisa. Ini adalah klasifikasi sungai yang kecil, kemudian sangat kecil, ini kecil, sedang, besar, sangat besar. Nah, ini deep integratednya adalah seperti ini ya, jumlah titik sampelnya adalah seperti ini. Nah, ini ya kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, saya pikir itu ya apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu sampai di sini. Tetap semangat, jangan lupa membaca buku-buku referensinya supaya Anda lebih berwawasan yang luas ya, dan memberi kemanfaatan yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.